Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dihadirkan kembali mengenai cincin hidir. Sebagai wadah dan pondasi dalam mengamalkan asma-asma Nabiullah Hidir. Supaya berlipat ganda energi asma-asma hidir yang telah dikuasai, dan ilmu yang telah dimiliki supaya tidak dapat diambil oleh orang lain sekalipun orang sakti, maka penting sekali bagi para pecinta ilmu-ilmu aliran hidir untuk memiliki ilmu ini. Cincin hidir merupakan asma yang cukup penting untuk dimiliki para penggemar ilmu-ilmu asma aliran hidir. Asma ini sebagai wadah, pondasi dalam mengamalkan asma-asma hidir. Selain itu, asma ini sebagai pengikat energi asma-asma hidir yang telah dikuasai agar sempurna dan berdaya guna. Adapun manfaat serta faidah dari asma cincin hidir ini yang telah banyak dirasakan oleh para spiritual diantaranya sebagai berikut. Berikut ini tata cara serta faidah untuk menggunakan atau mengaplikasikan cincin hidir alaihi salam agar berdaya guna. 1. Untuk wadah atau pondasi dalam mengamalkan asma-asma hidir, baca asmanya 100 kali, lalu niatkan dan tujukan sebagai wadah pondasi dalam mengamalkan asma-asma hidir. 2. Untuk pengikat energi asma-asma hidir yang telah dikuasai agar sempurna, supaya berlipat ganda energi asma-asma hidir yang telah dikuasai dan ilmu yang telah dimiliki agar tidak dapat diambil oleh orang lain sekalipun orang sakti. Baca asmanya 100 kali di malam Jumat lalu niatkan dan tujukan untuk mengikat energi asma-asma hidir. 3. Untuk menguasai ajian Semar Mesem, Semar Kuning, ajian Semar Ireng, ajian Semar Putih, ajian Semar Nangis, ajian Semar Melaku, ajian Jaran Goyang, ajian Marongge, ajian Arjuna Sewu, ajian Arjuna Kelor, menyerap energi susuk sambar lilin, sehingga orang yang dituju akan tergila-gila dan mengemis cinta. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan, lalu usapkan pada muka. Sambil niatkan dan tujukan untuk menguasai energi seluruh kesemaran atau pengasihan, energi susuk sambar lilin hingga orang yang kita tuju akan tergila-gila dan mengemis cinta. 4. Agar dihormati, dimuliakan, disegani, dan disanjung. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, tiupkan ke kedua telapak tangan, lalu usapkan pada wajah sambil niatkan dan tujukan supaya dihormati, dimuliakan, disegani dan disanjung. 5. Untuk penjualan apa aja agar cepat laku dan berharga tinggi, baca asmanya 11 kali, tahan nafas. Lalu tiupkan ke barangnya sambil niatkan dan tujukan agar barang cepat laku dan bernilai tinggi. 6. Untuk menjinakkan hewan buas, berbisa dan orang yang mengamuk agar menurut. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke arah hewan atau orangnya sambil niatkan dan tujukan agar menjadi jinak dan menurut. 7. Supaya wajah terlihat pancaran cahaya, atau beraura positif supaya berharisma dan memiliki daya tarik. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan pada wajah, lalu niatkan dan tujukan supaya wajah mempunyai pancaran cahaya berdaya tarik luar biasa serta berkarisma. 8. Untuk membuka hijab goib, sehingga dapat merasakan terhadap hal-hal yang goib dan mengetahui perkara yang samar. Baca asmanya 1000 kali, lalu niatkan dan tujukan supaya terbuka hijab goib sehingga peka terhadap hal goib dan mengetahui perkara yang samar. Lakukan cara ini tengah malam setelah sholat hajat selama 40 hari berturut-turut. 10. Agar dapat lolos dari keroyokan lawan yang zolim atau licin seperti belut. Baca asmanya 7 kali, tahan nafas, lalu tiupkan pada kerumunan lawan lalu niatkan dan tujukan supaya dapat lolos dari keroyokan lawan dan badan akan licin seperti belut jika ditangkap lawan. 11. Untuk rubah wujud terlihat seperti gunung saat berhadapan dengan orang atau lawan zolim yang banyak.
Baca asmanya 7 kali, tahan nafas dan visualisasikan atau bayangkan tubuh berubah menjadi gunung. Lalu niatkan dan tujukan supaya terlihat seperti gunung saat dilihat lawan. 12. Untuk memenangkan perlombaan. Baca asmanya 21 kali lalu tiupkan ke air, serta niatkan dan tujukan agar memenangkan lomba, lalu airnya diminum, lakukan di saat akan mengikuti perlombaan. 13. Untuk pukulan dan tendangan supaya membuat lawan jatuh tersungkur dan pingsan. Baca asmanya 21 kali, dan tiupkan pada telapak tangan, lalu usapkan pada kedua tangan dan kedua kaki sambil niatkan dan tujukan supaya pukulan dan tendangan membuat lawan jatuh dan tersungkur pingsan. 14. Agar bentakan suara membuat nyali lawan menjadi ciut. Baca asmanya 7 kali, tahan nafas lalu niatkan dan tujukan supaya lawan tidak dapat berkata apa-apa dan terdiam. 15. Untuk menjadikan pria sejati, gagah perkasa di atas ranjang, dan tidak pernah kalah dalam berhubungan intim dengan pasangannya, baca asmanya 21 kali lalu tiupkan ke air, dan niatkan serta tujukan agar gagah perkasa di atas ranjang, lalu airnya diminum. Lakukan cara ini saat akan melakukan hubungan intim dengan istri. 16. Untuk terbebas dari santet, guna-guna, sihir, pelet, gendam, hipnotis, sirep, runcang, dan segala bentuk hal negatif. Baca asmanya 21 kali, tahan nafas lalu tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh lalu niatkan dan tujukan agar terhindar dari serangan ilmu yang zolim dan segala bentuk hal negatif yang mengancam. 17. Untuk hilangkan kutukan, karma, sengkala, tulah orang sakti, dan kesialan hidup. Baca asmanya 41 kali, tiupkan ke air, sambil niatkan dan tujukan untuk melebur atau hilangkan kutukan, karma, sengkala, tulah orang sakti, kesialan hidup, lalu airnya diminum dan mandikan. 18. Agar mempunyai 1000 pengawal goib dan 1000 khodam pendamping yang siap menjaga kemanapun dan dimanapun. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan supaya memiliki 1000 pengawal goib yang siap menjaga ketika bepergian kemana saja. 19. Supaya dapat mendengar bisikan khodam pusaka dan sebagainya. Baca asmanya 7 kali, tahan nafas, lalu genggam pusaka dan mustikanya, lalu niatkan dan tujukan supaya dapat mendengar bisikan khodam pusaka. 20. Untuk mogokkan kendaraan dan macetkan senjata api. Baca asmanya 7 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke arah kendaraan dan senjata api tersebut, lalu niatkan dan tujukan supaya kendaraan atau senjata api menjadi macet dan tidak berfungsi. 21. Untuk membuat sial, seret rezeki, serta ditimpa kemalangan terhadap orang yang menzolimi. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan supaya orang yang menzolimi ditimpa kesialan, rezekinya seret, dan selalu ditimpa kemalangan. 22. Untuk menarik dan mencabut paksa ilmu-ilmu yang dimiliki musuh hingga tak berfungsi. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas sambil pandangi lawan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, lalu niatkan dan tujukan untuk menarik dan mencabut ilmu-ilmu yang dimiliki lawan hingga tidak berfungsi. 23. Untuk kirim mimpi yang sangat menakutkan kepada lawan yang zolim. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan untuk mengirim mimpi yang mengerikan atau menakutkan kepada lawan sambil bayangkan wajah lawan. Lakukan cara ini saat akan tidur. 24. Untuk tarik rezeki dari berbagai arah hingga harta benda bertambah dan terkumpul. Baca asmanya 100 kali setelah sholat subuh, setelah sholat duha, setelah sholat asyar, sholat hajat. Dan baca asmanya 21 kali saat akan makan, ketika hujan lebat, lalu niatkan dan tujukan agar harta benda terkumpul dan bertambah.
25. Untuk atasi permasalahan yang sedang dihadapi supaya mendapat solusinya. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas lalu niatkan dan tujukan supaya mendapat jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumit yang sedang dihadapi. 26. Untuk tahan senjata api, senjata tajam, pukulan benda tumpul, gorokan, cekikan, keprukan, dan keroyokan. Baca asmanya 7 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh sambil niatkan dan tujukan supaya tubuh mempunyai daya kekebalan dari serangan apapun. 27. Untuk menolong wanita yang sulit ketika melahirkan. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas lalu tiupkan ke perut wanita tersebut, lalu niatkan dan tujukan agar cepat melahirkan anaknya. 28. Untuk membakar tubuh makhluk halus yang berniat jahat. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan untuk membakar makhluk halus yang berniat jahat. Lakukan cara ini ketika memasuki daerah yang angker. 29. Untuk mencerdaskan otak dan meningkatkan daya ingat. Baca asmanya 21 kali lalu tiupkan ke air. Lalu niatkan dan tujukan supaya otak cerdas dan untuk meningkatkan daya ingat, lalu diminum airnya. 30. Untuk menjaga hutan dari kebakaran, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas lalu tiupkan ke 4 penjuru mata angin, sambil niatkan dan tujukan menjaga hutan dari kebakaran secara alam maupun dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Lakukan cara ini saat di hutan tersebut. 31. Untuk cepat meningkatkan karir, jabatan, pangkat kedudukan dan akan semakin cemerlang serta bertahan lama. Baca asmanya 21 kali, niatkan dan tujukan untuk hal tersebut. Lakukan cara ini saat akan melakukan aktivitas tersebut. 32. Jika hanya untuk dalam keadaan terdesak, supaya naik kendaraan tidak akan terlihat. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas lalu tiupkan ke arah sopir, kondektur, lalu sambil niatkan dan tujukan agar tidak terlihat. 33. Untuk mengobati orang yang kerasukan makhluk halus dan sekaligus membakar makhluk halus. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas lalu tiupkan ke ubun-ubunnya sambil niatkan dan tujukan untuk membakar makhluk halus yang merasuk dalam tubuh. 34. Untuk mengundang Raja Jin penunggu tempat angker. Baca asmanya 9 kali lalu niatkan dan tujukan untuk mengundang Raja Jin penghuni tempat angker. Lakukan cara ini di lokasi tersebut. 35. Untuk meraga sukma. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas, lakukan dengan santai, kosongkan pikiran, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu niatkan dan tujukan untuk menembus dimensi ruang dan waktu serta untuk bertamasya alam goib. 36. Untuk mengaktifkan 9 cakra, 7 latifah, mengaktifkan indera ke-6 hingga PK, dan tenaga dalam. Baca asmanya 1000 kali. Setiap 100 kali ditiupkan ke air lalu niatkan dan tujukan hal tersebut. Setelah selesai minum airnya dan mandikan, lakukan cara ini tengah malam selama 7 hari 7 malam berturut-turut. 37. Untuk menarik konsumen atau pembeli dan pelanggan banyak. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan supaya banyak pelanggan. Lakukan cara ini saat mendapatkan pembeli pertama. 38. Untuk lari secepat kilat. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke kedua kaki. 39. Untuk taklukan hodam liar atau perewangan yang mendiami suatu pusaka. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas, tiupkan ke pusaka tersebut sambil niatkan dan tujukan agar hodam perewangan yang ganas menjadi tunduk. 39. Untuk rumah keluarga terjaga dari kebakaran, bencana alam, pencurian dan segala bentuk yang negatif. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas di setiap penjuru rumah, lalu niatkan dan tujukan hal tersebut.
40 untuk menjadi paranormal handal. Baca asmanya 1000 kali setelah sholat hajat malam, lalu niatkan dan tujukan hal tersebut, lakukan cara ini selama 7 malam berturut-turut. 41 untuk mengisi kekebalan kepada orang lain. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas lalu tiupkan ke air, dan niatkan lalu tujukan untuk mengisi kekebalan pada orang tersebut, lakukan sebanyak 11 kali ulangan, lalu airnya diminumkan dan dimandikan. 42 untuk mengirim hodam harimau supaya menyerang lawan yang zolim. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, sambil bayangkan wajah musuh, lalu niatkan dan tujukan agar mengirim hodam goib harimau, supaya menyerang lawan yang dituju, lakukan cara ini saat tengah malam. 43 untuk mediumisasi atau memasukkan makhluk goib ke tubuh seseorang. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke pundaknya sambil diniatkan dan tujukan untuk memasukkan makhluk halus yang berada di tempat tersebut ke dalam tubuh orang tersebut. 44 agar mampu menguasai jurus-jurus lawan dengan seketika. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan supaya bisa menguasai jurus-jurus yang dimiliki lawan. 45 untuk menyerap energi rembulan malam untuk daya pengasihan yang luar biasa. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas sambil pandangi rembulan yang bersinar penuh, lalu niatkan dan tujukan untuk menyerap energi rembulan untuk daya pengasihan luar biasa, lalu baca. Ya Latif, 11 kali, tahan nafas sambil memandangi rembulan. 46 untuk melebur ilmu hikmah yang bersifat seret rezeki dan sulit ketika sakaratul maut. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke air sambil niatkan dan tujukan untuk melebur ilmu-ilmu yang menjadikan seret rezeki dan sulit ketika sakaratul maut. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan, lalu minum airnya dan mandikan. 47 untuk menghantam lawan dari jarak jauh hingga muntah darah. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas sambil bayangkan wajah lawan yang dituju, lalu niatkan dan tujukan supaya lawan terkena hantaman jarak jauh hingga muntah darah. 48 untuk mengobati penyakit medis dan non-medis dengan sarana air putih yang dicampur garam. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, tiupkan ke air yang telah dicampur dengan garam, lalu diniatkan dan tujukan untuk mengobati penyakit medis ataupun non-medis dari tubuh orang tersebut. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan, minumkan dan mandikan. 49 untuk memancarkan 7 sinar metafisika dan dijaga hodam-hodam dari bangsa malaikat ruhani. Baca asmanya 1000 kali setelah sholat hajat malam, setelah selesai niatkan dan tujukan supaya dapat memancarkan 7 sinar metafisika dan dijaga hodam-hodam dari bangsa malaikat ruhani. Lakukan cara ini selama 7 malam berturut-turut. 50 untuk ketahanan pada air raksa, patahkan besi baja, kebal api, dan kebal dari sengatan listrik. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Lalu niatkan dan tujukan supaya tubuh kebal dari air raksa, dapat mematahkan besi baja dengan tangan, kebal dari api, serta kebal dari sengatan listrik. 51 untuk bersahabat dengan jin muslim sakti mandraguna. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan, lalu niatkan dan tujukan agar kita bersahabat dengan jin muslim yang sakti mandraguna. 52 untuk membuat paku pasopati, untuk orang yang sakit hati karena pasangannya jatuh ke pangkuan orang lain, agar kembali ke pangkuannya lagi, kembali mesra dan harmonis lagi, dan bagi yang belum menikah ingin segera dinikahi. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke fotonya atau bayangkan wajahnya, lalu niatkan dan tujukan supaya orang yang kita tuju segera meminta dinikahi secepatnya. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan,
lakukan cara ini setelah sholat maghrib dan tengah malam. 53. Untuk membuat gatal seluruh bagian tubuh lawan. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke arah lawan, lalu niatkan dan tujukan supaya tubuh lawan menjadi gatal-gatal. 54. Untuk membuat tubuh lawan kaku terdiam seperti patung. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke arah lawan, lalu niatkan dan tujukan supaya tubuh lawan kaku terdiam seperti patung. 55. Untuk radar goib, deteksi benda pusaka, mengetahui keberadaan makhluk halus, keberadaan barang yang hilang atau orang hilang, keberadaan penyakit serta menemukan dan menariknya. Baca asmanya 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke telapak tangan kanan, lalu niatkan dan tujukan untuk mendeteksi sekaligus menemukan atau menarik benda pusaka, keberadaan penyakit, barang atau orang hilang atau keberadaan makhluk halus. 56. Untuk tameng raga, perisai badan, payung raga, bentengan goib, batin maupun dohir dari serangan makhluk halus, binatang berbisa, hewan buas, lawan yang akan mencelakakan, dan segala bentuk hal negatif. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas dan tiupkan pada kedua telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh, niat dan tujukan untuk membentengi tubuh dari serangan segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk yang mengancam jiwa dan raga. 57. Untuk memenangkan tender, banyak relasi bisnis yang dapat menguntungkan. Baca asmanya 9 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan supaya menangkan tender dan banyak relasi bisnis yang dapat menguntungkan. Lakukan cara ini ketika akan beraktivitas dalam bidang profesional. Berikut ini untuk tata cara penyelarasan awal cincin Khidir alaihi salam. Lakukan selama 7 malam. 1. Lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. 2. Tawasul. 3. Asma cincin Khidir diwirid 1000 kali selama 7 malam. Berikutnya untuk menjaga ketajriban dan diistiqomahkan minimal sehari 7 kali. Lebih bagus setiap ba'da sholat fardu. Inilah asma cincin Khidir alaihi salam. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu wahidun ilahi tofatikum. Allahu wahidun ilahi tofatikum. Allahu wahidun ilahi tofatikum. Allahu wahidun ilahi tofatikum. Tawasul asma cincin Khidir alaihi salam. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, atini mahabbataka, wa marifataka, wa ufawidu amri ilaika. Al-Fatihah. Ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, wa ajwajihi, wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin, wa karubiin, wa ruhani, wa hamalatul arsi, khususon malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Ijroil. Al-Fatihah. Ila hadrati jami'atul Nabiullah, khususon Nabi Khidir. Al-Fatihah. Ila hadrati Sadatina Abi Bakrin, wa Umar, wa Usman, wa Ali, wa Baqiyati Syohabati. Al-Fatihah. Ila hadrati, khususon Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Al-Fatihah. Ila hadrati Jami'atul Aulia Illah, Syekh Syarif Hidayatullah, wa Syekh Raden Mas Said, wa Syekh Muria, wa Syekh Maulana Malik Ibrahim, wa Syekh Mahdum Ibrahim, wa Syekh Sunan Giri, wa Syekh Sunan Jakfar Shodik, wa Syekh Sunan Ampel, wa Syekh Sunan Derajat. Al-Fatihah. Ila hadrati, khususon Syekh Qurratul Ain Karawang, Syekh Dahtul Kahfi Cirebon, Syekh Nurjati Cirebon, Syekh Maulana Yusuf Banten, Pangeran Cakrabuana, Raden Walang Sungsang Cirebon, Prabu Kian Santang Sunan Rohmat Godok Suci Garut, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Subakir, Syekh Siti Jenar Lemah Abang. Al-Fatihah.
Ila Hadroti Jamiatul Wali Paku Bumi Madura Syekh Basyaniah Buju Tumpeng Pamekasan Madura. Syekh Bujulatong Abu Samsudin Batu Ampar Madura, Syekh Damanhuri Pamekasan Madura, Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura, Al-Fatihah. Suma ila ruhi hususon, Kiai Hashim Asyari Cukar Tebu Ireng Jombang, Kiai Mustajab Khalil Jember, Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Mahsum Johari Kediri, Kiai Hadi Umar Johar Pasuruan, Kiai Muhammad Ishak Al-Hafiz Grobogan Kudus, Kiai Satori Arja Winangun Cirebon, Kiai Hashim Anwar Buntet Sindang Laut Cirebon, Kiai Fuad Hashim Buntet Sindang Laut Cirebon, Hajah Wulandari Sukabumi, Al-Fatihah. Ila Hadroti Jamiatul Muslimin wa Muslimat, Muminin wa Muminat, Al-Fatihah. Suma ila ruhi hususoman ajazani ila muntaha. Al-Fatihah. Suma ila ruhi suson abi wa umi. Allahumma gfirli, wali walidaya, warhamhuma, kama robbayani shoghiro. Al-Fatihah. Demikian mengenai cincin Khidir alaihissalam. Semoga segala niat dan tujuan terbaik karena Allah dimudahkan dalam segala sesuatu hal. Selalulah untuk berlindung dan menyebut serta menghadirkan asma Allah di setiap tarikan nafas. Hindarilah untuk meyakinkan sesuatu hal kepada yang belum dikenal, tetapi yakinkanlah sesuatu hal kepada yang sudah dikenal. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.